Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cesarani Rizkia Mutiara Pramusti dengan NIM 110301252229. Saya akan mempresentasikan tentang rangkuman bab 3 dan 4 buku Kode Etik terbitan HIMSI untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Psikologi Indonesia. Kali ini saya akan membahas kompetensi dan hubungan antar manusia. Nah, dalam praktik psikologi itu teman-teman, bukan sekedar menghafal larangan atau peraturan yang ada, tapi ia dibangun atas kompetensi atau pengetahuan diri psikolog itu dan batas interaksi dengan pasiennya. Bisa dibilang, kode etik itu membedakan curhat dengan psikolog sama curhat dengan selain psikolog. Di bab 3 awal akan membahas batas ruang lingkup. Dalam penerapannya, psikolog harus memiliki surat izin praktik. Dalam pengambilan keputusannya juga harus berbasis pengetahuan ilmiah yang diakui secara universal. Jadi tidak boleh dari asumsi dan tebakan semata. Jadi wajib mengintegrasikan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Kemudian di pasal 10 ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk intinya operasional psikolog. Terus pasal 11 ini harus digarisbawahi karena psikolog juga manusia. Terkadang psikolog juga butuh psikolog. Jadi sebelum mengatasi masalah orang lain, psikolog harus selesai dengan dirinya sendiri. Asik. Nah, kalau ada kebutuhan mendesak darurat seperti ini, maka diperbolehkan untuk mencegah dampak buruk. Memasuki bab 4 di pasal 13 dan 15 yang menjamin kesejahteraan pengguna layanan. Jadi para pasien tenang saja karena kalian berhak mendapatkan pelayanan yang profesional. Diantisipasi dari dampak buruk dan ketidakberpihakan, apalagi berpihak kepada orang-orang yang membuat Anda tersakiti. Kemudian masih di bab 3 terdapat pasal 14 dan 18 juga melindungi pasien dari pelecehan dan eksploitasi. Jadi aman ya kalau datang ke psikolog, sudah dilindungi undang-undang dan yang maha kuasa. Kemudian di pasal 20 bab 4, setiap asesmen wajib disertai persetujuan tertulis yang jelas seperti pada slide di atas, yang mana ada kesukarelaan, detail proses, risiko dan keuntungan, kerahasiaan, dan akuntabilitas dengan catatan. Next, di pasal 19 dan 21 yang mengatur batasan eksternal dari sesama profesional, organisasi, dan rekan sejawat. Kemudian di pasal 22 berisi alternatif jika layanan tidak lagi optimal, sehingga harus mengambil jalan antara pengalihan atau pemberhentian. Kalau sampai terjadi pengalihan atau transfer, itu kemungkinan psikolog berhalangan seperti sakit atau pindah tempat, jadi batas kompetensinya tercapai, atau juga bisa karena keterbatasan finansial klien. Tindakan selanjutnya itu bisa rujuk kepada sejawat yang kompeten. Kalau sampai di tahap penghentian atau termination, itu bisa jadi karena klien terbukti tidak lagi membutuhkan layanan, atau kalaupun diteruskan, itu bisa memunculkan hubungan yang tidak sehat, memicu ketidaknyamanan dari dua belah pihak. Tindakan lanjutannya itu dibahas bersama klien untuk menghentikan layanan. Nah, agar tidak sampai di kemungkinan terburuk, kami para psikolog akan menerapkan selaras dengan yang tertulis di pasal 7 sampai 20. Integrasikan 4 pilar berikut antara knowledge, external, action, dan internal. Di ranah internal, psikolog harus mengenali batasan dirinya dan mengoperasikan layanan murni berbasis sains dan pelatihan. Kemudian harus pandai mengelola diri, jadi kesadaran diri itu sebagai instrumen dan perlindungan utama dari toleransi hal-hal buruk yang terjadi. Juga psikolog harus jaga batasan interaksi. Ya harus dong menjaga kliennya sebaik mungkin dari kebocoran data pribadi. Jadi harus transparan dan dirahasiakan data si klien ini. Dan sampailah kita pada slide terakhir yang berisi quotes. Jadi batasan etis itu bukanlah dinding yang membatasi, melainkan kerangka struktural yang memastikan terciptanya ruang aman bagi pasien dan psikolog. Jadi hanya di ruang aman inilah pemulihan psikologis dan penemuan ilmiah dapat benar-benar terjadi. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.